soal nomor 6. Kakak bacakan dulu soalnya. Salah satu karya Thomas Aquinas yang sangat berpengaruh pada gereja Katolik Roma yang kemudian dikritik pada masa Renaissance adalah A. Summa contra Gentiles, B. Summa Theologiae, C. Summa Oriental, D. Bill of Rights, atau E. Do Contract Social. Oke, kita kupas satu-satu ya. Oke, Thomas Aquinas ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh pada periode abad pertengahan di Eropa. Tokoh pemikir gereja dia. Salah satu tokoh pemikir gereja. Namanya adalah Thomas Aquinas. Oke, yang mana yang paling tepat? Nah, kita kupas satu-satu dulu. Summa contra Gentiles. Ini adalah salah satu karya dari Thomas Aquinas. Jadi Summa contra Gentiles ini adalah satu karya dia yang ditujukan untuk mahasiswa awal. Ditujukan untuk mahasiswa awal, mahasiswa di tingkat awal. Di tingkatan awal tentang iman Kristiani. Iman Kristiani yang merupakan inti dari Summa contra Gentiles, ditujukan kepada mahasiswa tingkatan awal. Oke. Kemudian berikutnya ada Summa Theologiae. Ini merupakan karya dari Aquinas juga yang intinya adalah di sana mengandung inti filsafat Aristoteles dalam ajaran gereja Kristen. Filsafat Aristoteles dalam ajaran Kristen. Oke, berikutnya ada Summa Oriental. Apa itu Summa Oriental? Seringkali kita jumpai soal-soal SBMPTN yang ada pertanyaan tentang Summa Oriental. Ini merupakan buku karangan Tome Pires. Yang intinya adalah menceritakan kehidupan bangsa-bangsa di daerah Asia Timur dan Asia Tenggara. Semua Tome Pires bukukan perjalanannya dalam buku berjudul Summa Oriental. Oke, berikutnya ada Bill of Rights. Apa Bill of Rights? Ini adalah berkaitan dengan 10 amandemen pertama terhadap Konstitusi Amerika Serikat. Amandemen pertama dalam Konstitusi Amerika Serikat, atau juga disebut dengan deklarasi hak-hak, atau juga bisa disebut deklarasi hak-hak. Jadi yang dibahas dalam Bill of Rights ini kebanyakan berkaitan dengan hak-hak. Oke. Kemudian ada Do Contract Social. Apa itu Do Contract Social? Do Contract Social merupakan karya dari tokoh pemikir Prancis yang bernama J.J. Rousseau. Semua pasti tahu. Yang bernama J.J. Rousseau, tokoh pemikir dari Prancis. Tokoh pemikir dari Prancis.
Apa itu do kontrak sosial? Intinya dari buku do the kontrak sosial adalah mengkritisi terkait tentang terbentuknya suatu negara. Itu makna inti dari buku dari Jejersu do kontrak sosial. Oke. Lantas mana yang paling tepat untuk soal nomor 6? Soal yang paling nomor 6 ini yang paling tepat adalah yang A, adik-adik. Yang banyak menuai kritik adalah option yang A, summa contra gentiles. Oke, cukup untuk pembahasan soal nomor 6. Kita next ke soal pembahasan berikutnya. Oke, adik-adik, kita sampai di soal nomor 7 ya. Berakhirnya perang dingin dan runtuhnya komunisme membawa dampak positif bagi Jerman, yakni kakak sajikan dulu pembahasan materinya. Option yang A, Jerman melepaskan ketergantungan militer dari Soviet. B, Republik Demokratik Jerman semakin mandiri. C, Jerman Timur menjadi negara demokratis. D, Republik Federal Jerman bubar. Atau yang E, terjadi reunifikasi Jerman. Oke, perang dingin. Kita mulai dari materi dulu ya. Perang dingin ini terhitung dari kapan sih? Perang dingin ini dimulai ketika pasca Perang Dunia Kedua berakhir. Mulai dari 1946 sampai 1991. Ini adalah periode Cold War atau perang dingin. Cold War atau perang dingin, adik-adik. Diingat, PD1 kakak ingatkan kembali. Kapan? 1914 sampai 1918. PD1 PD2 berlangsung 1939 sampai 1945-an. Perang dingin 46 sampai 91-an. Perang dingin ini terjadi ketika ada perseteruan, persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. AS versus Uni Soviet. Saling berebut ingin menjadi yang terkuat di dunia, saling mencari pengaruh di negara-negara berkembang, negara kecil. Oke, ini mengakibatkan situasi politik dunia memanas. Itulah yang disebut Cold War atau perang proksi atau perang dingin, sama saja. Oke. Nantinya pihak-pihak yang kalah dalam Perang Dunia Kedua nanti harus menerima akibat. Antara lain ada Italia, Jerman, dan Jepang, pihak-pihak yang kalah dalam Perang Dunia yang Kedua. Jadi Jerman, pihak yang kalah, nanti harus rela wilayahnya dipecah menjadi dua, antara lain Jerman Timur dan Jerman Barat. Jadi wilayahnya dia harus rela dipecah jadi dua, Jerman Timur yang menjadi hak milik dari Uni Soviet, dan Jerman Barat yang menjadi hak milik dari Amerika Serikat dan blok liberal. Jadi kita tahu bahwa Perang Dunia Kedua itu ada gabungan pemenangnya, ada gabungan satu berideologi liberal, Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. Amerika Serikat, Inggris dan Perancis ini adalah negara-negara yang berideologi liberal. Kemudian juga ada pihak satunya lagi yang berideologi sosialis komunis. Di sana ada negara Uni Soviet, adik-adik. Ada negara Uni Soviet. Jadi ada perjanjian namanya Potsdam. Jadi ada kaitannya sama perjanjian untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua ketika itu antara sekutu dengan pihak Jerman, ada perjanjian Potsdam. Atau juga disebut perjanjian 2+4. Maksudnya gimana? Jerman dipecah jadi dua, Barat dan Timur kan, Timur dan Barat, dua wilayah. Kemudian 4 negara, timurnya milik Uni Soviet, baratnya ini dipecah menjadi miliknya Amerika Serikat. Ada Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis. Yang dinamakan dengan
perjanjian 2+4 atau perjanjian Potsdam. Jadi ada kaitannya sama peristiwa tersebut. Oke, kembali lagi ke Perang Dingin 46 sampai 91. Persaingan antara AS dan US, Uni Soviet. Nanti berakhir ketika salah satu pihak kalah. Jadi Uni Soviet nanti dinyatakan bubar, kolaps, dia kalah bersaing dengan Amerika Serikat. Dan efeknya nanti apa? Efeknya nanti tembok pemisah di antara Jerman Timur dan Jerman Barat, ada tembok Berlin di sana. Tembok Berlin nanti dirobohkan, diruntuhkan. Artinya apa? Jerman disatukan kembali, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Jadi gampang sekali ya untuk soal nomor 7 ini adik-adik. Jawaban yang paling tepat di sini adalah option yang E. Terjadi reunifikasi Jerman. Jerman disatukan kembali. Efek dari runtuhnya komunisme di Uni Soviet. Jadi persis nanti Jerman yang semula dikuasai oleh dua negara berideologi berbeda, liberal dan satunya lagi blok sosialis komunis. Setelah itu mereka menemukan jati diri kembali dan mereka disatukan kembali sebagai bangsa Jerman yang merdeka dan berdaulat. Oke, cukup untuk pembahasan nomor 7. Jawaban yang paling tepat adalah kita kunci option yang adik-adik. Terjadinya reunifikasi Jerman. Oke, next kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Oke adik-adik, kita sampai di soal nomor 8. Kakak bacakan soalnya dulu. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling dapat ditumpas melalui apa? Option A, pengiriman pasukan ABRIS oleh pemerintah pusat. Option B, pertemuan antara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sultan Hamid II. Option C, kerjasama antara Divisi Siliwangi dan Diponegoro. Option D, pengerahan tenaga rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Westerling. Atau yang E, sabotase terhadap kekuatan Westerling di pusat kota. Oke, kakak sajikan materinya dulu adik-adik. Angkatan Perang Ratu Adil ya yang kita bahas sekarang. APRA ini adalah salah satu peristiwa disintegrasi dan separatisme. Disintegrasi dan separatisme yang terjadi di Indonesia pada waktu itu. Banyak upaya-upaya untuk mengganggu keamanan dan ketertiban negara. Kalau mau dibagi berdasarkan fokus masing-masing, ini ada yang bermuatan federalis, ada yang bermuatan ideologis, ada yang bermuatan etnik. Kalau mau kita bagi rata, yang bermuatan federalis ini apa aja? Ada APRA, ada RMS, ada Andi Aziz adik-adik. Yang bermuatan ideologis apa? Jelas ada Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dan PKI pastinya yang ingin ganti ideologi Pancasila ke komunis. Etnik ini apa? Jadi diwakili oleh PRRI Permesta yang ada muatan sentimen kesukuan di sana. PRRI Permesta. Yang kita bahas di sini ada gerakan yang bersifat federalis, pro Belanda, ada muatan pro Belanda. Jadi dia agak menentang upaya Indonesia yang beralih dari konsep negara federal paskaris kemudian beralih ke konsep negara kesatuan kembali pada demokrasi liberal. Proses peralihan itulah yang kemudian ada gerakan yang namanya APRA. Jadi APRA ini syarat kepentingan Belanda di sana. Raymond Westerling pemimpin kelompok ini. Jadi Westerling ini adalah satu petinggi militer tentara Belanda yang menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Jadi ada tentara Belanda yang khusus bertugas di Indonesia. Ini di bawah kemudian dari Raymond Westerling. Dia pakai nama-nama khas Indonesia ya. Ratu Adil ini adalah kepercayaan bangsa Indonesia, tradisi-tradisi lokal tradisional yang percaya akan datangnya seorang pembebas, Ratu Adil. Dia pakai nama-nama khas lokal seperti itu.
Di gerakannya di sini ada Jawa Barat, ketika itu dia melakukan pengancaman, intimidasi pembunuhan terhadap masyarakat kita yang berada di wilayah Jawa Barat. Sempat mengancam pemerintahan kita akan membunuh tokoh-tokoh kita seperti itu. Kemudian ditumpas melalui apa? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah option yang A. Pengiriman pasukan ABRIS oleh pemerintah pusat, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, yang diterjunkan oleh pemerintah untuk menumpas gerombolan Westerling. Jadi sayang Raymond Westerling berhasil kabur nantinya. Dia kabur ke Belanda menumpang kapal Catalina. Jadi level dari tokoh Westerling ini sama dengan Slobodan Milošević yang banyak membunuh umat muslim dari Bosnia and Herzegovina. Jadi tergolong penjahat perang dia. Jadi beruntung dia berhasil kabur, lolos ke Belanda kembali menumpang kapal Catalina. Oke, cukup untuk pembahasan soal nomor 8. Adik-adik, kita next ke pembahasan soal berikutnya. Oke adik-adik, kita sampai di soal pembahasan nomor 9. Kakak bacakan soalnya dulu. Konferensi Kolombo yang diselenggarakan di Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 54 telah menghasilkan kesepakatan untuk A. Menyelenggarakan KTT non-blok. Option B. Bekerja sama dengan negara-negara non-blok. C. Menyelenggarakan konferensi Bogor di Indonesia. Option D. Menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Atau yang E. Mengadakan dialog utara selatan selatan. Oke, kakak sajikan materinya dulu pasti. Ya. Jadi tahapan urutan konferensi yang terjadi pada masa itu diawali dari konferensi Kolombo. Kolombo salah satu tempat yang berada di selatan India, ada daerah Sri Lanka namanya, Sri Lanka. Jadi konferensi ini bertempat di Sri Lanka. Jadi ada beberapa negara yang terlibat memang dalam konferensi Kolombo di Sri Lanka ini, adik-adik. Beberapa negara yang terlibat antara lain ada Indonesia, ada India, Sri Lanka, ada Pakistan, ada Myanmar. Oke, Indonesia diwakili oleh Ali Sastro. India ada Nehru. Sri Lanka ada Sir John Kotewala. Pakistan ada Ali Jinnah. Myanmar ada UNU ya. Nah, setelah konferensi Kolombo ini selesai, kemudian nanti ada konferensi lanjutannya namanya Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan tahun 55 di Indonesia. Ada KAA nanti setelah Kolombo selesai, bertempat di kota Bandung, yang nanti menghasilkan deklarasi Bandung atau Dasasila Bandung. Dasasila Bandung, ada butir-butir poin hasil dari konferensi Asia Afrika tahun 55 di Indonesia. Oke, konferensi Kolombo, kembali lagi ke soal, menghasilkan kesepakatan untuk apa? Menghasilkan kesepakatan untuk, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah option yang D, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Jadi ini adalah konferensi pendahuluan sebelum terlaksananya konferensi yang lebih besar dari Kolombo, yaitu konferensi Asia Afrika. Oke, cukup adik-adik pembahasan kakak untuk soal nomor 9. Kita next ke pembahasan soal berikutnya. Oke adik-adik, kita sampai soal nomor 10. Kakak bacakan soalnya dulu. Peran nyata Indonesia pada masa Orde Baru dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara yang sesuai dengan tujuan didirikannya ASEAN adalah option A, ikut bergabung dalam ASA. B, tidak bergabung dalam SEATO. C, menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting untuk mengatasi konflik Kamboja Vietnam.
D. Menjadi mediator dalam konflik antara Malaysia dan Thailand. Atau yang E. Menjadi fasilitator dalam konflik Patani. Oke, yang ditanyakan adalah peran nyata. Bukti konkret Indonesia apa di sini? Bukti konkret. Bukti atau peran konkret? Peran konkret Indonesia. Indonesia di sini turut serta dalam menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, meminimalisir terjadinya konflik di sana. Jadi pernah terselenggara yang namanya Jakarta Informal Meeting untuk mengatasi antara konflik Kamboja dan Vietnam ketika itu. Jakarta Informal Meeting. Oke, kemudian ada lagi yang namanya Jakarta Accord. Jadi sama-sama memakai Jakarta, istilah asing ya. Jakarta Informal Meeting itu untuk menyelesaikan konflik Kamboja Vietnam. Kita jadi mediator, penengah seperti itu. Dan nanti positif yang dilakukan Indonesia ini mendamaikan antara pihak Kamboja dan Vietnam yang bersitegang pada waktu itu, yang mengakibatkan pastinya kestabilan di Asia Tenggara di sini terancam. Oke. Kemudian ada lagi Jakarta Accord ya. Jadi jangan sampai tertukar makna Jakarta Accord dan Jakarta Informal Meeting. Ada Jakarta Accord. Jakarta Accord adalah forum normalisasi hubungan luar negeri antara Indonesia dan Malaysia. Oke. Tokoh dari Indonesia yang mewakili ada Malik. Kemudian tokoh dari Malaysia ketika itu ada yang namanya Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Oke, jawaban yang paling tepat yang mana? Jawaban yang paling tepat kita kunci ada di option yang C. Jakarta Informal Meeting untuk menyelesaikan konflik Kamboja dan Vietnam yang bersitegang pada waktu itu, yang mengakibatkan Asia Tenggara menjadi tidak stabil. Oke, next kita bahas soal berikutnya, nomor 11, Mas.